ceria, gembira, bahkan yang saya katakan tadi ada sebagian, tidak semua, yang loncat-loncat. Juga ditransfer ke dalam gereja, saya khawatir yang senang bukan Tuhan dengan pujian kita, yang senang adalah iblis. Ya, pujian yang justru menghanyutkan rasa kita, menyenangkan kita. Jadi kita yang senang, kita yang nangis, kita yang sedih, kita yang semangat. Shalom saudara-saudara sekalian, kembali lagi dalam program kita Hanya Alkitab. Kembali kita hari ini berdiskusi teologi dengan salah satu narasumber hamba Tuhan yang sangat luar biasa. Hari ini topiknya cukup menarik karena hamba Tuhan ini berasal juga dari denominasi gereja yang cukup menarik. Tema kita adalah Reform kok karismatik. Ini berkaitan dengan subtema kita, salahkah ibadah dengan bertepuk tangan? Sudah ada bersama saya narasumber, Bapak Pendeta Yosua Randi Yuliawan. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Apa kabar? Sehat, Pak ya? Puji Tuhan. Luar biasa. Beliau ini adalah wakil gembala dari Gereja Reform Karismatik Indonesia, GRKI. Baru pertama kali dengar kan? Gereja Reform Karismatik Indonesia. Dan beliau adalah wakil gembalanya. Selain itu juga beliau sibuk sebagai dosen teologi. Oke, Pak. Terima kasih, Pak, sudah mau menjadi narasumber di program Hanya Alkitab. Hari ini kita santai saja, Pak, membahasnya. Tapi ini menjadi satu hal yang sedikit unik, Pak, ya, kami rasa. Karena sudah menjadi perdebatan panjang, Pak, bahwa selain gereja Protestan, khususnya di Indonesia ini, gereja-gereja lain yang beraliran Pentakosta atau karismatik biasanya ibadahnya kontemporer, Pak ya. Lagu-lagunya kontemporer, seperti itu, Pak ya. Karena kita tahu gereja Reformasi atau Protestan selalu memakai lagu hymn. Nah, ini yang menjadi permasalahan kita selama ini di Indonesia. Di mana sih perbedaannya? Apakah salah ibadah dengan bertepuk tangan? Hari ini kita berdiskusi langsung. Bisa nggak Bapak jelaskan dulu apa sih GRKI ini, baik secara doktrin ajaran atau liturginya? Baik, kalau kita berbicara tentang GRKI atau Gereja Reform Karismatik, memang gereja ini dapat dikategorikan sebagai gereja yang muda. Muda, Pak ya? Muda. Artinya baru berjalan sekitar 12 atau 13 tahun, dan itu pun kita berupaya mengembangkan diri di tengah-tengah pertanyaan sekeliling kita. Reform kok karismatik? Iya, itu gitu ya. Iya. Jadi memang tidak mudah. Hanya memang kalau saya boleh mengutarakan akar, ya, mengapa sampai ada gerakan reform karismatik, sebenarnya hal ini didasari oleh seorang karismatik, ya, seorang karismatik yang pada saat itu merasa jenuh dengan pengajaran, ya, pengajaran yang pada akhirnya dijumpai oleh beliau sendiri tidak sesuai tidak sesuai atau kurang sesuai dengan Alkitab, sehingga pada akhirnya beliau memutuskan untuk menempuh pendidikan formal, ya, di sekolah yang mendapatkan pengakuan, ya, yang lebih luas dari kelompok kekristenan di Indonesia. Nah, akhirnya beliau diterima di Sekolah Tinggi Reform Injili Internasional pada waktu itu. Nah, bertepatan dengan diterimanya beliau pada waktu itu, beliau memutuskan untuk mengubah gereja yang pada saat itu sebenarnya bernama Gereja Sejahtera Indonesia menjadi Gereja Reform Karismatik. Nah, disitulah sebenarnya gerakan Reform Karismatik dimulai. Kenapa kita tetap mempertahankan karismatik? Karena memang orang-orang yang ingin kita jangkau
kebanyakan berasal dari kelompok karismatik. Dan kita masih mempertahankan beberapa item dalam gerakan karismatik yang kami anggap baik untuk dipertahankan. Nanti mungkin akan ditanyakan. Iya. Berarti Pak, memang dari awalnya karena sosok pendiri ini sendiri Pak ya, yang dari orang karismatik tapi sekolah teologi reform, begitu Pak ya, sekolah teologi reform dan akhirnya menciptakan GRKI. Nah, kalau begitu berarti secara doktrin tetap reform Pak? Secara doktrin kami memilih untuk 90% mengikuti apa yang dikemukakan oleh kelompok reform, karena memang setahu saya memang hampir sedikit sekali kelemahan dari doktrin-doktrin reform seperti itu. Meskipun ada sekitar 10% yang kami masih adopsi dari gerakan karismatik yang terlebih dahulu. Apalagi kita tahu biasanya yang dari karismatik itu bertentangan sekali dengan doktrin reform Pak ya. Biasanya anti Pak, ada yang bilang anti sebenarnya. Kebanyakan kebanyakan berseberangan dengan doktrinnya. Nah, tapi yang menjadi persamaannya liturgi ibadahnya. Liturgi ibadah kita menggunakan liturgi kebanyakan dari gereja-gereja Injili. Oke, Injili berarti ya. Berarti nggak pure juga karismatik ya? Tidak pure karismatik. Mengapa? Karena memang kami tidak menggunakan lighting ya sedemikian rupa, kemudian dengan sound yang terlalu megah gitu. Bukan mewah, tapi terlalu happening gitu Pak. Justru memojokkan manusia menurut saya. Iya. Karena dengan dentuman, dengan alunan yang begitu mempengaruhi insting manusia, pada akhirnya manusia itu akan menjadi sangat seperti tunduk gitu ya dengan apapun yang diberitakan. Nah, itu yang kita ingin buang sebenarnya dari dari liturgi karismatik. Iya. Seperti itu. Jadi menarik ya Bapak Ibu Saudara, GRK ini seperti menyatukan Pak ya, tanda kutip gitu Pak ya. Ada yang diambil dari reform tetap, karismatik yang buruknya juga dibuang Pak ya, gitu ya. Oh ya. Jadi gitu. Berarti yang bisa kita bilang tepuk tangan boleh Pak? Di GRKI tepuk tangan? Kami bertentangan jika memang perlu bertepuk tangan. Oke, tepuk tangan jika memang diperlukan bertepuk tangan. Saya lebih dalam Pak, ada loncat-loncat kah? Oh tidak, kalau loncat-loncat kami tidak mempraktekkan ibadah yang seperti itu karena kami berpegangan pada prinsip bahwa setiap ibadah yang dilakukan itu harus dilakukan dengan santun, dengan sopan ya, sehingga kalau seseorang loncat-loncat kemudian akan ada banyak ekses ya yang diakibatkan dari tindakan loncat-loncat itu seperti itu ya. Akan muncul ya, baik dari sisi kesantunan ya, kesopanan. Iya. Berarti otomatis jawab singkat aja Pak, nggak ada bahasa roh juga ya? Oh, kami tidak menggunakan bahasa roh. Karena kita tahu karismatik hampir sebagian, hampir semua juga punya bahasa roh Pak ya. Kenapa Pak? Fenomena ibadah gereja Protestan atau Reformasi identik dengan hening, khusyuk, tenang, sedangkan gereja saudara kita aliran Pentakosta dan karismatik identik dengan tepuk tangan, ceria, gembira, bahkan yang saya katakan tadi ada sebagian, tidak semua, yang loncat-loncat seakan-akan begitu bergembiranya memuji Tuhan. Ini sebenarnya apa Pak yang bisa kita lihat dari dasar Alkitabnya kalau Bapak bisa jelaskan? Ya, bagi saya mengapa gerakan Protestan memilih untuk menggunakan
him atau liturgi yang seperti itu, karena memang mereka berkembang pada zamannya, Pak. Ya, pada zaman itu memang belum ditemukan alat-alat yang seperti hari ini. Ya, alat dan begitu bervariasi itu, ya. Dan kemudian kalau boleh saya sampaikan terlebih dahulu, lagu him itu sendiri pun adalah lagu kontemporer sebenarnya. Betul. Pada zamannya. Betul. Gitu ya. Artinya dia tetap memiliki nilai kontemporernya di zaman di mana dia bertumbuh seperti itu. Sehingga pada akhirnya kalau hari ini kita mendefinisikan lagu kontemporer sebagai anti Alkitab, ya sesuatu yang buruk lah, anti Alkitab seperti itu, saya pikir juga terlalu tergesa-gesa kita menjatuhkan vonis seperti itu, karena memang di setiap zaman, di setiap masa, di setiap peradaban pasti ada perkembangan, ya, perkembangan yang mau tidak bisa kita hindari. Nah, termasuk penggunaan puji-pujian yang kita pilih, ya seperti itu, karena memang zaman di mana kita hidup pada hari ini adalah zaman di mana sudah banyak sekali teknologi musik yang ditemukan oleh manusia. Nah, saya menganggap itu sebagai sesuatu yang baik sejauh prinsip-prinsip yang terdapat dalam pujian itu sendiri dapat tetap sesuai Alkitab, dijaga sesuai Alkitab. Nah, itu dia. Nah, artinya begini, Pak, sejauh beatnya itu tidak mengarah kepada penyembahan berhala, ya, kita tahu bahwa memang banyak penggunaan alat-alat musik seperti itu yang sangat menunjang penyembahan berhala. Betul. Ya, dentuman drum yang begitu keras dan berulang-ulang itu seringkali identik. Nah, kalau pada akhirnya itu juga ditransfer ke dalam gereja, saya khawatir yang senang bukan Tuhan dengan pujian kita, yang senang adalah iblis, ya, yang senang dengan sesuatu yang berulang-ulang dan pada akhirnya membuat psikologi kita yang dipengaruhi. Padahal pujian itu sendiri sebenarnya adalah sesuatu yang harus mengarah kepada siapa yang kita puji. Jadi dalam setiap kebaktian kita sama sekali membuang semua unsur rasa pribadi seseorang. Kalau kita bermasalah secara pribadi dan kemudian terhibur oleh sebuah lagu, itu sah-sah saja jika itu terjadi dalam skopus pribadi kita. Tetapi ketika kita beribadah, kita harus tetap mengarahkan ibadah itu kepada pujian, kepada siapa yang kita puji. Nah, kita orang-orang Kristen sudah tahu bahwa Tuhan sajalah yang harus kita agungkan, kita tinggikan dalam setiap ibadah. Makanya kita pun menggunakan lagu kontemporer, itu pun kita pilih teks, ya, teks dan lirik lagunya. Iya, lirik lagunya dan beatnya pun kita pilih. Dan kita tidak pernah mengulang-ulang lagu sedemikian rupa sampai pada akhirnya yang capek manusia, yang nangis manusia, yang senang manusia, begitu kan? Karena kalau kita membiarkan emosi kita yang menguasai diri kita pada saat ibadah, pada akhirnya bukan Tuhan yang dimuliakan. Ya. Ini menarik sekali ya teman-teman Bapak Ibu Saudara. Ini satu pelajaran baru bahwa walaupun GRK ini ada karismatiknya, tapi sepertinya dasarnya tetap Alkitabiah, Pak ya. Oh tentu. Segala sesuatunya diperiksa, teksnya dan perasaan pribadi nggak boleh dibawa-bawa, Pak ya. Oh, kita tidak mau membawa perasaan pribadi dalam ibadah ya. Karena katanya sering lagu itu menghanyutkan, Pak ya. Itu dia, Pak. Itu yang menjadi problem, di mana pada akhirnya orang itu nyaman dengan dengan pola seperti itu karena dia punya rasa pribadi itu ditampung di dalam ibadah itu. Padahal sebenarnya ibadah itu harus benar-benar
sama sekali tidak boleh membiarkan rasa pribadi seseorang itu menguasai ibadah. Ibadah itu hanya satu tujuannya, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, mengembalikan segala pujian, hormat hanya kepada Tuhan. Sesuai dengan definisi liturgika, Pak. Kalau Bapak mencoba untuk meneliti lebih jauh, kata legare ya, yang digunakan untuk menerjemahkan kata liturgi itu sebenarnya berasal dari sebuah definisi yang sangat baik sekali, di mana kita mengarahkan pujian kita satu arah kepada Sang Pencipta, seperti itu, Tuhan yang kita sembah. Nah, itu yang sama sekali tidak boleh pada akhirnya melenceng, disorder menjadi pujian yang justru menghanyutkan rasa kita, menyenangkan kita. Jadi kita yang seneng, kita yang nangis, kita yang sedih, kita yang semangat, enggak bisa ya. Bisa, Pak. Jadi teman-teman, ini pembelajaran penting bahwa apa yang mau kita nyanyikan perlu kita periksa dulu dasar Alkitabnya, betul Pak ya? Ya. Karena banyak orang hanya hanyut di nyanyian, tapi tidak paham kebenaran firman Tuhannya. Ini sering kita jumpai nih Pak, khususnya anak-anak muda ini Pak ya, yang hanya pengen happening, loncat-loncat, nangis-nangis, angkat-angkat tangan, tapi dia nggak tahu apa kebenaran Alkitabnya. Itu pembelajaran penting. Tapi ini ada keberatannya Pak. Bukankah ini pembenaran atau keberatan ya? Di Alkitab sendiri dikatakan Daud itu menari-nari Pak, dan bersorak-sorai memuji Tuhan. Itu kan bisa menjadi dasar bahwa ibadah itu boleh dong, tepuk tangan, loncat-loncat, sorak-sorai. Gimana? Daud menari-nari, saudara perlu cek konteksnya. Apakah dia sedang menari-nari dalam bait Allah, atau dia sedang menari-nari ketika dia mengembalakan domba-dombanya di padang gurun, dan kemudian dia merasa bersyukur, bersukacita karena Tuhan memberikan kekuatan penghiburan kepada dia sehingga dia bersukacita pada saat itu, atau seperti apa? Nah, bahkan ada konteks yang saat menemukan tabut perjanjian Pak ya. Oh iya Pak. Jadi bukan waktu ibadah gitu. Kita perlu tahu konteksnya itu teman-teman ya. Karena itu biasanya dijadikan senjata Pak. Ya, karena memang kalau saudara-saudara lihat sampai pada hari ini dalam konteks Yahudi itu sama sekali tidak ada ibadah yang seperti itu, lompat-lompat, teriak-teriak, tepuk tangan bahkan nggak ada itu. Tepuk tangan bahkan tidak ada, apalagi sampai nangis-nangis itu tidak ada. Kalau saudara pergi ke Israel, saudara melihat bagaimana mereka beribadah, waduh, itu khusyuk, sangat khusyuk sekali Pak. Seperti itu. Nah berarti secara eksplisit nggak ada Pak di Alkitab? Tidak ada Pak. Disorder, saya pikir kalau Alkitab digunakan sebagai pembenaran untuk membenarkan apa yang kita mau. Oke. Begitu juga dengan ibadah yang khusyuk, hening, yang diadopsi oleh gereja kita di zaman sekarang, secara eksplisit juga nggak ada Pak di Alkitab, menurut Bapak? Ya, satu-satunya ayat yang bisa kita gunakan untuk membenarkan ya, membenarkan sikap itu ya ayat yang tadi sudah disinggung oleh Pak Harold. Beribadahlah dengan takut dan gentar. Takut dan gentar itu ya. Jadi kita takut dan gentar itu sopan, bukan takut kemudian kita menjadi seperti orang yang ketakutan begitu. Karena kita menghadap tahta kudus waktu gereja itu Pak ya. Ya, kita menghadap kepada Tuhan, yang kita puji itu Tuhan, sehingga kita harus memuji Dia dengan kesantunan yang yang sesuai lah. Jangan sampai pada akhirnya ibadah itu justru malah mengakibatkan dosa-dosa terjadi di dalam ibadah itu, dosa pikiran, ya dosa tindakan. Kalau saudara-saudara melihat orang yang begitu atraktif, orang yang begitu happy begitu ya, semua bagian tubuhnya terekspos dengan vulgar. Yang laki-laki ya pasti akan terganggu. Bagaimanapun dia berusaha untuk menjaga pandangannya supaya tidak melihat pun, kalau itu di depan mata dia, ya pasti dia akan lihat.
Ya, dan itu yang benar-benar kita jaga, jangan sampai pada akhirnya ibadah itu justru akan melahirkan dosa pikiran. Jadi Pak, ada dua pendapat dari teolog yang mengatakan kenapa hymn atau lagu yang dipakai Protestan dan Reformasi itu sebagai yang lebih alkitabiah ya. Saya bukan mengatakan kontemporer salah, karena pertama Pak, menjadi lagu sepanjang zaman gereja. Kalau misalnya kita gereja ke luar negeri, Protestan, Jerman, Eropa, walaupun liriknya bahasanya beda, tapi kita tahu tuh Pak lagunya. Karena hymn itu mendunia katanya Pak ya, seluruh dunia. Karena kita tahu kontemporer itu kan nggak semua dunia menerima. Terus yang kedua seperti Pak Yosua tadi kemukakan, hymn itu lebih alkitabiah. Setuju nggak? Banyak, Iya. banyak lagu-lagu hymn yang teksnya memiliki bobot alkitabiah, ya, bobot-bobot rohani, bobot-bobot rohani ya, yang dapat dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Ya. Karena memang pada waktu itu pembentukannya sangat sangat terbatas Pak fokusnya. Sedangkan lagu hymn ini lagu kontemporer itu kan berkembang di tengah-tengah peradaban di mana-mana yang sudah bervariasi. Makanya kenapa tidak tidak establish seperti lagu-lagu hymn, karena memang di mana-mana ada. Ya, di mana-mana ada, sehingga pada akhirnya untuk mengestablishkan satu lagu kontemporer yang berkembang di sebuah daerah tentu tidak mudah, karena di sana pun sudah ada berkembang lagu kontemporer yang lain seperti itu, sehingga pada akhirnya mereka juga sudah merasa cukup dengan lagu yang mereka sendiri temukan atau lagu yang mereka sendiri gunakan selama ini. Makanya kenapa lagu kontemporer di barat tidak berkembang di timur, atau sebaliknya lagu kontemporer di timur tidak berkembang di barat. Sedangkan lagu hymn karena fokus pada waktu itu pembentukan dan perkembangannya sangat-sangat terbatas, sehingga pada akhirnya gereja Protestan yang memilih untuk menggunakan lagu itu berkembang pada zaman itu, dan memang mereka terus membawa warisan itu Pak. Warisan itu, legacy itu. Iya. Legacy itu betul. Mereka bawa itu seperti itu, sehingga sampai hari ini kita masih menggunakannya. Oke teman-teman sekalian, kita menjelaskannya tidak panjang-panjang tapi singkat dan padat. Cukup menarik karena beliau berasal dari gereja yang cukup unik seperti saya katakan, Gereja Reform Karismatik Indonesia, di mana Reform itu kuat di pengajaran dan doktrin, tapi gereja beliau mau mengadopsi yang bagian benarnya dari karismatik. Ini memberi pembelajaran bagi kita supaya tidak menjadi fanatik pada satu denominasi, benar Pak ya? Bukan berarti kita menjudge satu denominasi, tapi kita melihat tetap kepada Alkitabnya. Sejauh tidak bertentangan kontennya, kontennya dengan Alkitab, kenapa tidak? Saya kira percaya mungkin orang Reform banyak yang bertanya-tanya, karena biasanya orang Reform ini Pak teguh pada pengajarannya 100% Pak ya. Begitu juga orang karismatik pasti banyak yang bertanya-tanya. Oke, sebelum kita sudahi, ada pesan Pak kepada para penonton program Alkitab, khususnya anak muda dalam ibadahnya. Saya ingin mengutip apa yang Paulus sampaikan, bahwa ibadah yang sejati itu bukan hanya sekedar di dalam ruangan gereja. Ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang menyertakan seluruh hidup kita. Jadi persembahkanlah seluruh hidupmu, tubuhmu bahkan dikatakan oleh Paulus seperti itu, sehingga setiap hari berarti ibadah. Setiap hari dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap tindakan kita, tingkah laku kita, bahkan pikiran kita. Karena Tuhan memberikan perintah juga pada kita untuk mengasihi dirinya dengan semua kasih Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nah, artinya ibadah itu tidak hanya sekedar gereja, dilakukan di dalam gereja. Seluruh hidupmu adalah ibadah kepada Tuhan.
Oke, terima kasih Pak Yusua. Ya. Sebagai narasumber kita cukup menarik ya Bapak Ibu Saudara. Kalau mau tahu GRKI di mana Pak Yusua? Jakarta. Kami berada di Pluit, Pak. Oh, di Pluit, Jakarta Utara berarti. Cabangnya di Jakarta ada berapa? Jakarta, cabang kita ada pada waktu itu ada di Citra Garden, kemudian ada di Hotel Grand Asia di daerah utara juga masih. Kemudian sempat ada cabang kami di Kuningan. Hanya satu dua hal mungkin berhenti bekerja sama seperti itu. Ada kemudian di Lampung, kita belum banyak. Masih muda, masih sangat Masih muda, muda. masih belia. masih ya. Tapi hari ini cukup menarik pembelajarannya. Kiranya Bapak Ibu Saudara, teman-teman anak muda bisa mengambil pembelajaran khususnya dalam hal ibadah. Ingat pesan kita tadi bahwa semuanya harus kembali hanya ke Allah kita. Sampai ketemu lagi di program kita lainnya. Saya bersama Pak Yusua. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.